Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang-Bincang persembahan dari JTV Malang. Kita masih bersama dengan Komisi C DPRD Kota Malang. Lingkungan hidup bersih sehat otomatis juga terkait dari dampak-dampak pembangunan. Walaupun pembangunan ini menjadi harapan masyarakat juga, namun ada dampak yang memang tidak bisa dimunafikkan begitu. Salah satunya tadi ada banjir, otomatis ada drainase sistem pengairan yang masih belum tepat. Boleh dilanjutkan sejauh ini seperti apa solusi banjir di Kota Malang? Baik, terima kasih. Tentu yang saya lanjutkan terkait banjir ya, terkait banjir dari saya yang untuk menormalisasikan saluran yang ada di Kota Malang. Tentu ini karena yang tadi saya sampaikan, master plan drainase itu sudah selesai di tahun ini. Saya berharap dorongan untuk penyelesaian drainase diawali dari tahun 2023. Tentu pelaksanaannya saya meminta kalau pemikiran saya secara teknis itu harus dilakukan dari hilir dulu. Dari hilir, di mana hilir itu berada, kita naik ke hulu. Tidak di hulu dulu yang kita lakukan, karena kalau di hulu dilakukan, di sini tidak terkoneksi, tentu akan nabrak, buntu akan muncullah luapan. Dari muncul luapan itulah muncul genangan-genangan air. Yang sampai saat ini genangan air tinggi dikategorikan Malang itu banjir. Padahal genangan berbeda dengan banjir. Genangan berbeda dengan banjir. Kalau banjir kategori saya itu luapan sungai yang naik, itu kategori banjir. Ya. Tapi sekarang genangan air yang tinggi yang ada di jalan-jalan tinggi, yaitu banjir juga. Masyarakat menilainya. Tapi sungai-sungai masih dalam loh. Ya. Makanya tentu karena sungainya masih dalam, tentu mungkin itu ada penyebab. Kenapa terjadi genangan dan banjir tidak terkoneksinya sudetan air ke saluran, salurannya pun juga semacam itu ada semacam terhalang sumbatan, karena banyak sumbatan-sumbatan yang ada di situ itu sampah kresek dibuang, hanyut di situ, genang buntu di situ, bantal kasur juga dibuang di situ. Makanya masyarakat perlu disadarkan semacam itu. Jangankan itu, kasur bangunan pun yang pasti sudah ada salurannya di situ, saluran untuk jalannya air, itu berdiri bangunan. Itu banyak dijumpai di Kota Malang. Ya. Makanya kemarin tentu dari teman-teman Komisi C, tidak saya sendiri, semua dari Komisi C mendorong, bahkan dari komisi yang lain, mendorong ke Komisi C sebagai mitra kerjaan untuk PUPR, mendorong penertiban bangunan yang berdiri di atas saluran yang bisa menyebabkan saluran macet, air tidak bisa mengalir, buntu, akhirnya jadi luapan dan bergenang. Itu untuk dilakukan penertiban bangunan. Penertiban seperti itu yang didorong otomatis memang dinas terkait begitu. Betul. Sejauh ini seperti apa untuk bisa memberikan target bahwa penertiban tidak hanya berhenti di sosialisasi? Betul. Kalau OPD terkait disampaikan semacam itu, masih dia melihat kondisi semacam, tidak serta-merta dia membongkar bangunan yang ada di atasnya. Karena di situ juga benar itu ada pembangunan itu memang liar dan ilegal, tidak ada izinnya. Kadang bangunan yang berdiri di situ, kadang muncul ada izin. Lah itulah yang susah. Kok bisa muncul? Kadang kan gitu. Ya. Lah makanya semacam itu nanti kita lebih mendorong lebih kuat lagi kepada OPD untuk penyelesaian hal banjir, tentu adanya penertiban yang ada di sekitar saluran drainase untuk mengalirkan air dari jalan-jalan raya. Itulah master plan drainase yang harus kita lakukan. Baik, yang diminta dari 2020 akhirnya selesai di tahun ini. Iya. Dan insya Allah tahun depan akan segera terrealisasikan untuk master plan dari drainase yang tepat. Betul. Itu tadi. Baik, kita ke Bu Lea, bahwa kalau kita berbincang tentang kinerja kelembagaan, otomatis harus ada evaluasi di setiap tahunnya. Ya. Kalau boleh diberikan gambaran dari tahun 2021, evaluasi kinerja dari kelembagaan DPRD Kota Malang sejauh ini seperti apa, dan apa yang masih kurang yang akan diperbaiki untuk tahun depan? Kelembagaan di DPRD ya. Jadi kelembagaan di DPRD adalah kami akan terus berproses, terus memperbaiki diri sehingga mitra-mitra kami juga terdorong untuk menjadi lebih baik, seperti itu Mbak. Biasanya kami mengadakan hearing-hearing, kita mengadakan hearing-hearing itu seperti pada waktu penganggaran APBD, penganggaran hearing dari dinas terkait ataukah dengan masyarakat juga? Dengan dinas terkait. Kalau dengan masyarakat biasanya kita audiensi, ada permintaan audiensi dari masyarakat, atau kita juga turun ke lapangan, ke dapil masing-masing. Kita akan turun dapil masing-masing, apa sih keluhan-keluhannya, dan akan kita sampaikan kepada OPD-OPD terkait pada saat kita mengadakan hearing-hearing dengan OPD yang terkait. Baik, kita ke Pak Eko.
bahwa mengingat evaluasi otomatis memang akan selalu ada evaluasi, bahwa masyarakat akan tetap membutuhkan DPRD untuk menjadi tempatnya mengawasi, kemudian juga bagaimana kinerja dari pemerintah kota begitu. Sejauh ini Komisi C, kalau kita mengingat tema kita lingkungan hidup bersih sehat, bagaimana pembangunan lingkungan hidup bersih sehat ini akan benar-benar terrealisasi begitu ya, terkait dari Komisi C di pembangunan. Kalau orang hanya melihat pembangunan ini hanya infrastrukturnya saja, tetapi ada efek yang sedikit terlupakan ketika kita berbincang tentang lingkungan hidup bersih sehat. Baik. Memang secara konsep idealnya suatu program pembangunan infras, anggaplah gedung tinggi, itu sudah diperhitungkan sejak awal berdasar kajian telaah NA-nya, naskah akademisnya, baik itu dari potensi amdal lalinnya, dari sisi kebersihannya, dalam hal-hal yang sifatnya itu kecil, termasuk untuk pengkondisian pengelolaan sampah di tempat itu, biar gak buang sampah sembarangan, gak bikin masalah baru hubungannya dengan aroma sampah dan kebersihan dan keindahannya. Dengan konsep awal ideal tersebut, memang hasil pantauan kami selama 3 tahun ini ya, kan kami baru 3 tahun. 3 tahun memang jujur aja belum begitu optimal. Baik jujur kinerja kami juga, termasuk juga dalam itu garis lurus sisi pengawasannya. Karena apa? Kemarin begitu kami periode ini dilantik 24 Agustus 2019, 4-5 bulan terhantam namanya COVID. Ya. Sehingga apa yang menjadi program tahun sebelumnya oleh anggota Dewan PAW, kita nggak bisa berkutik karena ada yang namanya refocusing, pergeseran anggaran. Sehingga ada yang berjalan sekian persen, ada yang digeser, ada yang tetap jalan 100%. Tanpa kami ketahui mungkin dari kajian atau telaah sebelumnya. Namun karena itu sudah merupakan program yang harus dilakukan, ya harus dilakukan. Walaupun secara kalau ngomong ya, yang utama itu pembangunan fisik bisa dikatakan berhasil bila mana salah satunya membawa nilai manfaat bagi orang banyak. Baik. Termasuk menghindari kekumuhan, bisa menampung UMKM atau apa yang menjadi tujuan. Contoh gini, mohon maaf, Islamic Center Ya. dibangun sudah hampir 2 tahun, sekarang hampir nggak ada aktivitas. Baik. Yang awalnya untuk mensupport kegiatan hubungannya dengan per-Islamic Centeran, sehingga ini tetap kami support, kami dorong cepat isi dengan kegiatan. Belum lagi mungkin nanti semoga, ya sekali lagi saya ngomong berdasar real yang ada di lapangan, MCC. Ya. Yang tujuannya itu mengupkan ekonomi kreatif ya, terutama dalam bidang yang hubungannya dengan apa itu medsos dan semacamnya, ya apa caranya biar terkait ya juga bisa menjalankan. Itu tetap kami support secara Support dan juga positif. memonitoring begitu ya. Support monitoring termasuk dalam penganggarannya ya, kita kawal ya. Sehingga walaupun itu nggak ada hubungan langsung di bidang budgeting penganggaran untuk pengelolaan itu, kami Komisi C tetap memberikan saran yang nanti dilimpahkan saat badan anggaran, rapat badan anggaran, itulah termasuk saran dari mungkin Komisi C, Komisi D, A, dan Komisi B yang membawai di Dinas apa itu Perindak atau apa itu ya. Walaupun kita tetap berusaha lah optimis Akan ya. lebih optimis lah. Mengoptimalkan juga semua bangunan yang sudah ada begitu ya. Iya. Salah satunya Malang Creative Center itu. Baik, Itu, kita ke ya. Pak Arief lagi, bahwa kalau kita membicarakan tentang keberadaan pandemi yang tadi sudah disampaikan, bahwa mau tidak mau akhirnya ada refocusing penganggaran, kegiatan berubah total. Apakah ini juga berpengaruh terhadap mangkraknya bangunan, dan juga ini juga menjadi lingkungan hidup bersih sehat menjadi hal yang sangat dikesampingkan juga di Kota Malang? Begini, kalau dengan adanya COVID yang kemarin, tentu pasti ada pergeseran-pergeseran anggaran. Pergeseran-pergeseran anggaran pun juga ada suatu ketentuan yang nanti ada yang mengacu dari aturan-aturan pusat yang sudah disampaikan kepada daerah juga. Itu ada pengaturan-pengaturan pergeseran. Yang mana yang bisa digeser, itu digeser. Tapi kalau itu penganggaran yang itu masih tetap itu dilakukan untuk pekerjaan yang lebih dipentingkan juga masyarakat, tetap di situ tetap dianggarkan, tetap prioritas yang ada. Tapi anggaran-anggaran itu memang ada kemarin, tentu ada dampak.
dari pembangunan itu ada dampak pembangunan daerah karena Yang adanya diartikan, dari program-program awal yang sudah diprogramkan dan dianggarkan. Dengan adanya perubahan penganggaran dengan adanya pandemi itu tentu ada dampak. Tapi dampak itu kita yang dilakukan pergeseran adalah anggaran-anggaran yang tidak membawa dampak langsung kepada masyarakat, hanya untuk pergeseran yang yang tidak diprioritaskan. Baik, Jadi, kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya. Tentunya bagaimana lingkungan hidup bersih sehat masih menjadi tema kita bersama dengan Komisi C DPRD Kota Malang.